Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Risti dengan NPM 2335179. Dan di sini saya dari kelompok 9, yang dimana kami akan menyelesaikan proyek UAS praktik computing dan switching secara per kelompok. Nah, di sini sudah ada ketentuan petunjuk umumnya dan untuk konfigurasinya tuh kita akan melakukan ping dari PC A, PC B, kemudian ping dari PC A ke default gateway dan PC A ke step switch. Dan karena kami dari kelompok 9, yang artinya kami mengambil studi kasus dari jaringan universitas, yang dimana ruangan itu terdapat rektorat, fakultas, dan laboran. Kemudian untuk tabel, kami memakai tabel universitas, yang dimana sudah disediakan ketentuan-ketentuannya, dan juga ada VLAN table, dan untuk VLAN table-nya juga menyesuaikan dengan studi kasus. Baik, langsung saja saya akan mencoba membuat topologi sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini saya memakai router letak di atasnya. Nah, di sini saya akan buat R1. Nah, kemudian saya akan mengambil switch ya. Switchnya sebanyak 3. Tip isinya ada 6. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung saja kita kasih nama misalnya switch 2 lah ya itu. Nah, ini switch satunya. Nah, kemudian sini saya pakai PC. Ini sini, sini. Nah, PC-nya berempat, tempat PC-nya 6. Oke, inilah bentuk dari PC-nya ini. Saya akan ganti menjadi misalnya ini rektorat. Ini rektorat 1 lah ya. Oke, rektorat 2. Kemudian ini fakultas 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 kayaknya ini belum segini gak sih, maaf, coba saya ganti ini, saya ganti ini 3. Ya rapi. Oke, lanjut ini laporan ya. Laporan itu laporan 2. Oke, untuk tampilan topologi awalnya tuh seperti ini kalau saya ya. Lanjut kita akan masangkan kabel. Kalau dari PC ke switch itu kabelnya straight. Nah, ini fase terminal ini 1, kemudian ini juga. Samain aja. Oke,
misalnya 0 misalnya 3, misalnya kayak gini kan. Terus dari ini ke switch ke router juga menggunakan strike. Sini saya F01, kemudian ini yang 0/1. Nah, kalau dari switch ke switch itu pakai eh, cross, kabel cross ya. Kalau dari satu device yang sama tuh kabel cross. Oke, ini yang 24, 23. Kemudian selanjutnya itu 4. Nah, oke, baiklah inilah topologi yang saya buat. Kemudian kita pakai kabel konsol dari PC ini ke sini gitu. Wah, saya mau ke router kan. Eh, nah ini saya mau konfigurasi ke router dulu. Coba, ntar kita besarin aja lagi. Oke, oke kan? Ini 0. Oke, sini saya akan langsung saja untuk membuat konfigurasi. Eh, oke, misalnya hostname-nya R1. Nah, ini kan untuk membuat hostname-nya ya. Kemudian saya akan lanjut untuk eh, konfigurasi untuk membuat enable secret class. Coba kita lanjut aja ya. Secret. Ini passwordnya, kita masukkan passwordnya Cisco. Oh, maaf, LAN console. Ini passwordnya Cisco. Kita setelah itu kita login, dan saya akan langsung buat aja, bisa di exit kan, tapi saya langsung yang buat LAN untuk LAN VTI nya. Oke, periksa kalau ada yang salah atau enggak. Oke, kemudian passwordnya itu Cisco juga. Kemudian login. Kemudian saya akan membuat untuk password description-nya service password and encryption. Oke, sudah masuk. Kemudian saya buka banner OTD. Ini sebagai ya, fungsinya tuh kalau misalnya ada untuk keterangan aja gitu, kayak authorized user only gitu. Jadi ini bisa terserah mau apa, cuman basicnya seperti ini ya. Oke, kemudian jangan lupa tanda dolar. Nah, kemudian kita exitkan aja langsung. Nah, kemudian saya akan buat perintah copy running config. Start. Oke, kita enter kan. Oke, nah ini sudah ya untuk membuat password dan lain-lain. Tadi melakukan konfigurasi untuk routernya, kemudian ini saya konfigurasi lagi. Nah, di sini konsol. Nah, di sini saya akan coba untuk konfigurasi yang PC Rectorat. Nah, ini kita namakan switch 1 ya. Dimana di sini saya
n, kemudian conf t, kemudian saya kasih nama hostname-nya 1, kemudian kita buat enable kayak tadi, dan line console 0 untuk sebelum membuat password. Oke, udah masuk ke configuration lainnya. Kemudian kita buat passwordnya Cisco, kemudian login dan VTY, kemudian passwordnya Cisco lagi. Oke, kemudian login. Nah, setelah itu saya akan buat seperti tadi banner NOTD perintahnya authorized users only. Oke. Kemudian password dan tanda dolar. Oke. Nah, lanjut saya akan buat perintah service password encryption. Oke. Nggak salah, cek. Oke. Kemudian banner ya kan, banner LOTD. Lanjut, coba kita pakai perintah ini lagi, auto reset. Oke, kita enter. Kemudian di sini saya akan buat perintah copy running config startup config copy running. Kita coba, oh ada invalid, berarti saya kayaknya salah, saya lupa. Saya exit dulu baru copy running. Startup. Nah, coba kita tes salah nggak. Oke, sebenarnya kita langsung oke kan saja. Nah, ini untuk bagian sini, oh ya saya lupa, saya akan membuka Word terlebih dahulu ya, untuk screenshotnya. Yang lebih baru. Nah, coba kita akan saya SS saja. Nah, oke, ini untuk S1 ya. Untuk penjelasannya nanti akan saya buat. Kemudian setelah konfigurasi satu, lanjut lagi, kita enable lagi, coba conf t. Nah,
di sini saya mau masuk untuk VLAN, untuk pin buat nama VLAN-nya ya. VLAN. Ini saya butuh untuk ininya VLAN 10 rektorat Fakultas Laboran ruangan 1 kan, admin parking alternatif. Coba VLAN, berarti tadi VLAN 10, name-nya itu vektor. VLAN 10, name-nya fakultas. Kemudian VLAN 30, name-nya laboran. Kemudian VLAN 40 ya. Coba kita lihat 40 VLAN 40, name-nya admin. Kemudian VLAN 50, name-nya parking lot nanti. Parking lot. Kemudian lanjut ke VLAN 100 ya, name-nya native. Nah ini untuk menambahkan VLAN-nya ya. Baik, itu saja untuk saya, bagian saya, dan nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Mesya Indah Putri dengan NPM 23351088. Di sini saya akan melanjutkan konfigurasi dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan masuk ke konfigurasi router untuk melanjutkan mengaktifkan interface yang digunakan, lalu memberikan alamat IP pada setiap interface dan menyimpan konfigurasinya. Langsung saja di sini. Sini saya akan konfigurasi terminal dulu, yaitu conf. Kalau udah seperti ini, saya itu akan masukkan interface-nya, yaitu interface G0/0/1.10. Udah, lalu encapsulation dot 10. Lalu memasukkan IP-nya, yaitu 192.168.91.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu exit. Setelah itu lanjut untuk interface selanjutnya, yaitu int G0/0/1.20, karena yang sebelumnya udah, lanjut yang 20. Lalu encapsulation dot 20. Kalau udah, baru masukkan IP-nya. IP address 192.168.101.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Udah, kita enter, baru exit lagi. Baru lanjut lagi untuk interface yang G0/0/1.30. Lalu encapsulation dot 30, baru masukkan IP-nya. IP address yaitu 192.168.111.1.
lalu 255.255.255.0. Udah, lalu kita exit lagi. Oke, lanjut lagi kita masuk yang VLAN 40 yaitu int g0/0/1.40. Udah, enter, baru encapsulation lagi, encapsulation dot tab 40, baru masukkan IP-nya yaitu 192.168.121.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Udah, baru kita enter, lanjut exit lagi. Nah, baru lanjut lagi yaitu interface yang G0/0/1 Udah, baru encapsulation dot 100 native, lalu exit. Nah, kalau udah exit itu kita end aja. Kalau udah end, kita klik write. Oke, udah selesai untuk R1-nya. Kita SS terlebih dahulu, karena ini akan masuk ke laporannya. Nah, oke, karena udah bagian routernya, di sini saya akan melanjutkan bagian switch-nya yang S1. Karena penamaan VLAN-nya tadi sudah, maka di sini saya akan mengaktifkan mode terangnya, lalu menentukan VLAN yang diizinkan untuk melewati terang. Masuk dulu, masukkan password, lalu enable, lalu masukkan ID. Nah, sebelumnya di sini saya akan konfigurasi. Karena di sini kita untuk masuk ke VLAN-nya, maka kita ketikkan lagi perintahnya yaitu VLAN 10. Nah, kalau udah masuk ke VLAN-nya, baru kita ketikkan perintahnya yaitu interface int fa 0/1. Udah, baru switch port atau SW mode terang. Baru switch port terang native VLAN 100. Udah, baru switch port terang always. Nah, masukkan VLAN-VLAN-nya yaitu ada 10, 20, 30, 40, 90, dan 100. Switch port terang always VLAN 10, 20. Nah, udah, baru enter lagi. Nah, lanjut untuk interface yang FA0/23-nya lagi. Nah, itu sama switch port mode terang. Udah, lalu switch port terang native yaitu VLAN-nya 100. Udah, baru switch port terang allowed yaitu VLAN-nya ada berapa aja, sama 10, 20, 30, 40, 90, dan 100. Udah, kalau udah lanjut lagi yang ntfa0/24. Oke, baru switch port mode terang, lalu switch port terang native VLAN-nya yaitu 100.
Nah, baru switchboard, terang, allowed, pilannya 10, pilannya yaitu 10, 20, 30, lalu 40, lalu 90, lalu 100. Switchboard, terang, allowed, pilan 10, 20. Oke, udah. Enter. Baru kita masukkan untuk rank-nya. Rank, interface rank-nya, yaitu ada F0, F0, dari 2 itu ke 3. Baru switchboard mode akses. Lalu switchboard akses pilan yaitu 30. Lalu spanning tree board pas. Udah. Oke, kalau udah seperti itu, lanjut lagi ke perintah selanjutnya, yaitu yang rank selanjutnya. Ranknya FA0 slash dari 4 itu sampai 22. Baru switchboard mode akses. Baru switchboard akses yaitu VLAN-nya itu 90. Baru SH atau shutdown. Nah, oke. Lanjut lagi to INT interface VLAN yaitu 10, interface VLAN 10, baru kita masukkan IP-nya, IP address yaitu 192.168.991.13, lalu 255.255.255.0. Udah. Kalau dipastikan benar, kita enter aja, baru no shutdown. Nah, lalu IP default gateway 192.168.91.1. Oke, ini harusnya dia di dalam config if. Nah, baru kita masukkan IP default gateway 192.168.91.1. Nah, udah. Kalau udah, baru end aja. Nah, baru write. Nah, udah selesai bagian S1-nya, kita SS terlebih dahulu ya. Nah, oke. Udah selesai untuk switch satunya, maka kita akan lanjut ke S2 yang ada di sebelah sini. CLI
enter aja, enable konfigurasi terminal, lalu kita buat namanya dulu menjadi S2, baru enable secret class. Udah, kalau udah lanjut banner motd authorized user only, yang hanya masukkan user, yang hanya diperbolehkan user yang masuk. Lalu line console null. Udah, lalu masuk passwordnya, yaitu Cisco. Udah, baru login dulu. Udah login, exit. Nah, udah exit, lanjut line VTY 04, lalu passwordnya Cisco, login, lalu exit. Udah, baru kita lanjut untuk penamaan VLAN, dimulai dari VLAN 10 dulu, yang kita beri nama rektorat. Udah, baru VLAN selanjutnya yaitu 20, yang kita beri nama fakultas. Lalu lanjut lagi VLAN yang 30, yang kita beri nama laboratorium. Nah, baru kita lanjut lagi ke VLAN selanjutnya, yaitu VLAN 40, yang kita beri nama admin. Lalu sini saya akan masuk lagi ke VLAN selanjutnya, yaitu 90, yang diberi nama yaitu parking lot. Nah, lalu lanjut lagi ke VLAN 100, yang namanya yaitu native. Udah selesai untuk penamaan VLAN-nya. Di sini kita akan masuk untuk interface-nya, yaitu intfa0/24, baru switch port mode tank. Udah, lanjut switch port trunk native, VLAN-nya itu 100, baru switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30, 40, 90, dan 100. Allowed VLAN 10, 20, 30, 40, 90, 100. Oke, lanjut lagi untuk interface rank-nya, yaitu mulai FA0/1 itu sampai 2. Nah, lalu no SH. Lalu switch port mode akses, baru switch port akses VLAN-nya yaitu 10. Lalu masuk lagi ke spanning-nya, spanning 3 port fast. Perhatikan untuk penulisannya di sini 3 port fast, baru kita enter. Udah selesai, kita lanjut lagi, yaitu interface rank selanjutnya, enter rank FA0/3 itu sampai berapa, yaitu sampai 23. Udah, baru switch port mode akses, baru switch port akses lagi VLAN-nya,
yaitu 90, baru shutdown. Nah, oke, udah nih, udah selesai. 3, 4. Lanjut lagi, kita akan lanjut masukkan interface-nya, yaitu VLAN-nya 10. Interface VLAN 10. Oke, udah. Interface VLAN 10. Masukkan IP-nya. IP address-nya 192.168.91.15. Lalu subnet mask-nya 255.255.255 titik. Ini titik ya, titik 255 titik. Sebaiknya diperhatikan di 992 168 91 15 255 255 255 titik 0. Baru no shutdown. Oke. Dah, baru itu kita IP default gateway. Masukkan IP 192.168.91.1. Default gateway 192.168.91.1. Oke, lalu kita end aja. Nah, kalau udah di sini kita write. Oke, udah selesai untuk S2. Nah, kalau udah selesai kita SS dulu. Oke, di sini untuk trunking dari VLAN dari switch 1 dan S2-nya udah, maka untuk S3-nya dan penamaan IP di PC-nya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Mani Putri dengan NPM 23351046. Di sini saya hendak melanjutkan UAS praktikum SRWE yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Cynthia dan juga Yunda. Sesuai dengan soal yang telah diberikan di sini. Nah, pada bagian saya yaitu saya mengkonfigurasi di switch 3 di mana kita mengatur memberi nama VLAN name, kita trunking dan juga kita melakukan pemberian IP address. Kita langsung saja kita masuk ke switch 3. And sampai buat dulu hostname-nya 3. Baru kita masuk ke enable class. Nah, baru kita masuk ke line console 0. Kita buat password globalnya password Cisco login exit. Nah, selanjutnya kita masuk line FTY 015 password Cisco. Selanjutnya kita ketik login, baru kita buat exit. Kita atur banner MOPD ada authorized users only. Enter. Nah, selanjutnya kita hendak melakukan memberi nama VLAN yang sesuai dengan soal kita tadi. Di sini ada VLAN 10, 20, dan selanjutnya berdasarkan nama ruangan. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai tabel universitas. Berarti ada ruangan rektorat, fakultas, dan juga laboratorium. Langsung saja kita masuk yaitu VLAN 10 dengan rektorat. Iya bang, mau buat tugas video. Bawa bang. Nah, selanjutnya di sini terdapat VLAN 20, yaitu name, fakultas, VLAN 30,
name laboratorium, laboratorium, enter. Kita buat lagi pilihan 40 berdasarkan soalnya. Name admin, pilihan 90 kita buat name-nya parking lot. Selanjutnya di sini ada pilihan 100, kita buat name-nya native. Pilihan 100 native. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface untuk kita trunking di pada portnya ini. Kita trunking pada port FA0/24 yang terhubung ke switch 1. Kita lakukan. Nah, kita exit dulu sedikit. Kita melakukan trunkingnya menggunakan interface. Klik enter space FA0/24. Nah, kita ketik lagi SW mode trunk. Kita buat lagi switch port trunk native plan 100. Enter. Selanjutnya kita buat switch port trunk allow yang bisa menerimanya yaitu VLAN. Ada VLAN 10, 20, 30, 40, 90, 100. Enter. Nah, kita exitkan dulu. Selanjutnya kita tengok loh. Kita mau memindahkan port yang tidak dipakai. Ada juga di sini kita pindahkan port yang berhubungan kita pindahkan ke VLAN 20. Nah, di sini kita pindahkan port pada FA01/1 dan juga 2. Kita pindahkan dulu ya. Nah, kita buat di sini interface range FA0/1 sampai 2. Kita buat 0 sudah. Enter. Selanjutnya kita buat SW mode switch port. Kita pindahkan mode aksesnya. Jadi dia pindah ke switch port akses VLAN 20. Enter. Kita buat spanning 3 port test. Enter. Nah, selanjutnya kita pindahkan port yang nggak dipakai tadi, yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini port yang dipakai yaitu /24, 1, dan juga 2. Nah, kita masukkan yang nggak dipakai ini dulu ya. Kita exit dulu ini, enter. Nah, kita masuk interface range FA0/ yang tidak dipakai yaitu 3 sampai 23. Oke. Enter. Nah, selanjutnya kita buat SW mode akses. Enter. Selanjutnya ada switch port akses VLAN. Enggak dipakai itu di 990. Enter. Kita shutdown. Exit lagi. Nah, selanjutnya kita hendak memberikan IP address pada VLAN 10 sesuai dengan soal ujiannya. Nah, VLAN 10 yaitu 192 seperti inilah. Copy aja lah. Masuk interface VLAN 10, enter. Nah, kita masukkan IP address 192.25.25. Baru kita masukkan IP default-nya sesuai dengan soal ada di sini. Soalnya ada IP default exit. IP default gateway Nah, selesai. Kita ketik N dan juga kita ketik write. Dan dia menyimpan konfigurasi telah kita simpan. Nah, selesai itu. Setelah selesai melakukan konfigurasi di S3, selanjutnya kita memberikan IP address setiap PC yang ada di sini, dimulai dari PC laboran. Di sini di soalnya nggak ada ya IP address setiap. Nah, nggak usah.
desktop, IP config. Nah, kita buat di sini IP-nya 192.168.111.2. Kita tab. Baru kalau yang ini 192.168.111.1. Oke. Lanjut. Di sini yaitu 192.168.111.3. Tetap. Lanjut lagi 192.168.111.1. Oke. Nah, kalau PC rektorat ini kita buat yang 91-nya. 192.168.91.2. Tetap. Itu juga dengan ini 192.168.91.1. Oke. Lanjut pada ini kita buat lagi PC-nya, yaitu IP-nya 192.168.91.3. tab. Waduh, udah lama nih. 192.168.91.1. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC fakultas. Kita ketik IP configuration-nya. Kita masukkan 192.168.101.2. Kita tab. Nih di sini 192.168.101.1. Oke, lanjut. Di sini yaitu desktop IP configuration 192.168.101.3. dan 192.168.101.1. Oke, sudah. Nah, setelah kita memasukkan IP-nya, langkah selanjutnya kita yaitu nge-ping. Kita ping sesuai dengan soal di sini, yaitu kita melakukan ping dari PC A ke PC B, PC A ke default gateway, PC A ke step switch. Nah, di sini saya melakukan pingnya di PC yang ada di rektorat. Config. Kita melakukan ping. Aduh. Nah, kita ping 192.168.91.1. Kita melakukan ping pada gateway VLAN 10. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lanjut kita melakukan ping ke manajemen S1 karena kita di sini ada switch 2. Karena rektorat di switch 2 kita melakukan ping ke switch 1. Ping 192.168.91.13. Enter. Nah, selanjutnya kita melakukan ping dari ini ke manajemen switch 2. Karena kita ada switch 2 ke switch 3 maksudnya. Ping 192.168.91.15. Enter. Oke, selanjutnya kita lakukan lagi ping ke 192.168.91.17. Selanjutnya kita melakukan ping dari PC rektorat 1 ke PC 1 VLAN. Nah, di 1 VLAN-nya nih yaitu di bagian sini. Kita ping lagi yaitu ping 192.168.111.2. Selanjutnya kita melakukan ping ke 1 VLAN-nya. 192.168.101.2. Maka semua konfigurasi di sini telah jalan semua. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UAS Praktikum SRWE ini. Apabila saya melakukan kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.